Terus kenapa nggak naik gunung aja? Lebih menantang nih, lebih asik gue. Ya sebenarnya sih gue emang lagi fisik kurang stamina juga kan. Pas nengok ke belakang itu, pocong bang, gede. Duh, mikir pas nengok, Bang Hendro, gue liat kabut. Enggak, astagfirullahaladzim. Itu temen gue langsung lari bang, karena kaget. Allah Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gua Ibnu Fitro Sidik dalam channel Timur Misteri. Seperti video sebelumnya, gue sudah menghadirkan narasumber yang akan bercerita pengalaman misterinya untuk kita semua. Tapi sebelum itu, lagi-lagi gue mau berterima kasih untuk teman-teman yang udah subscribe serta mendukung channel Timur Misteri. Karena berkat dukungan dan support dari teman-teman semua, kita bisa terus lagi bersemangat untuk memberikan video-video terbaik pastinya. Dan juga gue mendoakan untuk teman-teman semua, semoga kita selalu diberikan kesehatan, diberikan kemudahan rizki, serta diberikan kemudahan dalam segala urusan-urusan kita. Dan untuk teman-teman yang nonton video ini yang belum subscribe, langsung aja subscribe, like, and comment, serta aktifkan loncengnya agar mendapat notifikasi dari video-video terbaru Timur Misteri. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita berkenalan sama narasumber yang ada di samping gue ini. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abang siapa ini? Bang Hendro. Bang Hendro. Iya. Oke, Bang Hendro, sebelumnya saya berterima kasih udah mau berbagi cerita buat saya dan teman-teman Timur Misteri. Di kesempatan hari ini, Bang Hendro mau cerita pengalaman Bang Hendro di mana nih? Gue mau nyeritain pengalaman gue di Gunung Gede, Bang. Gunung Gede. Iya. Kejadian-kejadian misteri apa tuh, Bang? Gue pas lagi di Gunung Gede, kejadian misteri yang gue alami, ngeliat sesosok bayangan hitam, pocong, sama suara kuntilanak. Tahan, Bang. Pasti teman-teman semua penasaran nih sama kelanjutan cerita dari Bang Hendro ini. Sekali lagi gue mengingatkan untuk teman-teman semua, apapun yang nanti diceritakan sama Bang Hendro bukan bermaksud untuk menakut-nakuti atau memberikan hal yang negatif untuk teman-teman semua, melainkan menjadikan pelajaran untuk kita bersama. Simak terus video ini karena sudah gue rangkum dalam segmen Kongkumis, Kongko Kupas Misteri. Gue juga mengingatkan untuk teman-teman semua yang mau berbagi cerita misterinya seperti Mas Hendro ini, teman-teman semua bisa DM di Instagram Timur Misteri atau juga di email timurmisteri.cr@gmail.com. Nanti linknya gue cantumin di kolom deskripsi. Gak pakai lama lagi, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya gue makasih banget nih udah mampir di channel Timur Misteri untuk berbagi cerita pengalaman gue pas naik gunung bersama teman-teman gue, kejadian-kejadian aneh yang gue alamin, lihat sosok-sosok bayangan hantu yang bener-bener real gue lihat. Jadi awalnya pertama ini bang, gue naik gunung pas gue lagi bukan lulus sekolah sih, maksudnya pas libur sekolah panjang. Jadi gue sama temen-temen gue nih pengen ngadain acara refreshing lah liburan. Akhirnya gue kumpul sama temen-temen gue. Gue pengen bilang sama temen-temen gue, gimana kalau refreshingnya ke Pulau Seribu aja nih, lebih enak. Tuh. Iya, gue bilang gitu, ngusulin. Terus temen gue bilang, "Bro, kenapa nggak naik gunung aja? Lebih menantang nih, lebih asik," gue kata. Ya sebenarnya sih gue emang lagi fisik kurang stamina juga kan. Akhirnya mau nggak mau gue bilang ke dia, "Emang lu udah siap kalau naik gunung? Soalnya kan kita kalau naik gunung itu kan harus benar-benar mental sama fisik kita."
Ya insya Allah dah, yang penting kita niat aja. Gue tak, ya udah deh, kalau emangnya niat, lu atur aja waktunya kapan naik, kita berangkat. Akhirnya gue pada setuju nih sama teman-teman gue cuman naik berempat. Gue, Andi, Sandy, sama si Ari. Akhirnya gue kumpul nih. Enaknya kumpul di mana, Ndro? Udah. Ya udah, di rumah lu aja, Ndro. Soalnya kan lebih gampang. Gitu. Udah gitu, kita naik angkot T19 kan deket rumah lu tuh. Karena lu deket pinggir jalan kan rumah lu. Oh ya udah, kumpul di rumah gua. Udah tuh, akhirnya seminggu gua pengen jalan ngadain acara. Akhirnya pada kumpul ke rumah gua. Yang emang hati gue emang nggak niat ya buat naik gunung. Mungkin kesalahan gue dari situ karena terpaksa mau naik gunung itu. Ya udah, akhirnya kan gue kumpul ngepek semua ada tuh. Gue nggak tidur tuh, begadang. Semalaman gue begadang sama teman-teman gue. Akhirnya pas jam 5 gue berangkat nih sama anak-anak gue. Jam 5 subuh tuh. Jam 5 subuh gue berangkat. Pas sampai di depan lama nih, T19 nih. Akhirnya mau nggak mau temen gue bilang, "Bro, apaan? Kalau naik mobil yang lain gimana?" Gue bilang aja sama temen gue, "Nggak usah deh, jadi ribet." Mendingan tunggu aja. Akhirnya datang juga tuh, sekitar nunggu sampai 2 jaman gue. Jam 7 baru dapet T19. Naik T19, turun gue kampung rambutan. Di kampung rambutan, sampai di kampung rambutan, kendala gue ini sama kernet bis. Jadi gue naik bis itu lewat calo. Satu nawar-nawarin harga-harga di terminal ya. Terminal dah tuh. "Ya bang, naik ini aja bang." Akhirnya gue naik. Pas gue naik, "Berapa bang harganya bang?" "Gampang bang," "murah." Udah tuh, akhirnya pas dibilang murah, diturun. Salahnya gue tuh, gue ngasih tip ke calo. Gue kasih tip ke calo. Udah diturun, ngilang. Pas udah mau berangkat, gue ditagih makan naik. Gue bilang, "Bang, apaan? Ini berapa?" Sekian. "Wah, kok mahal banget sih bang? Bukannya tadi teman abang saya udah DP." "Wah, bukan itu bang, itu calo." Gue tanya, "Makanya abang kalau apa-apa jangan sembarangan di sini." Akhirnya mau nggak mau, ya udah, akhirnya kan gue bayar deh tuh. Udah deh, nggak usah jadi ribut masalah biaya ya. Iya, ya udah akhirnya gue bayar. Tujuan gue emang ke Gunung Gede, cuman gue lewat jalur Putri. Pas sudah itu gue mungkin karena kecapean bergadang kan, akhirnya gue tidur. "Bang, nanti kalau udah sampai di Cibodas bangunin bang." "Oh iya, emang mau kemana?" "Mau ke Gunung Gede, cuman jalur Putri." Gue bilang, "Oh ya, nanti saya turunin deh pas depan pinggir jalannya." Gue kata, ya udah, akhirnya gue tidur. Pas nyampe di sana gue sekitar jam 10. Jam 10 gue udah di bawah. Akhirnya gue jalan dari bawah tuh ke pos Putri sama anak-anak. Pas nyampe pos Putri, temen gue bilang sambil jalan, "Bro, kayaknya lebih seru nih kalau kita naik jalan malam." Gue kata, gue sampai bilang, "Wah, jangan cari perkara dah." Gue kata, "Kita ikutin niat kita aja kalau mau naik. Kita kan udah nggak dapat pagi nih, nyampe sini agak siang, berarti kita naik siang, sekitar jam 1, kalau nggak jam 2 dah." Gue bilang gitu sama dia. "Oh yaudah deh, serah lu deh." Akhirnya gue ke pos. Pas nyampe pos, masih lah gue buat 4 orang. Akhirnya pas udah sampai, udah semuanya udah kebayar. Pemeriksaan biasalah, pemeriksaan apa aja yang dibawa. Udah sampai pack, udah selesai semuanya. Akhirnya gue jam 11 gue istirahat dulu di pos sambil nunggu jam 1. Pas sampai jam 1, akhirnya gue naik sama anak-anak. Di pos 1 gue istirahat
nggak lama sih, sebentar. Temen gue udah kayak pusing, kayak bener-bener capek, mungkin karena begadang ya, kurang tidur. Bang, gue istirahat dulu ya, gue kayaknya capek banget nih, gue kurang tidur. Ya udah, akhirnya di pos 1 gue istirahat sambil gue bikin kopi, ngerokok sama anak-anak. Pas sudah agak mendingan tuh, jam 2 itu mendung bang, mendung. Nah terus temen gue ngomong gini, terus kayaknya mau hujan deh. Yang satu lagi nyaut temen gue, ah mau hujan aja takut, bilang gitu. Ya udah kita gas aja, jalan, gue kata. Ya udah, akhirnya kan gue bilang, jangan ngomong sembarangan, gue kata. Ya udah jalan, akhirnya jalan gue rapi-rapi. Gue tanya sama temen gue, gimana, lu udah agak mendingan gak? Ya udah agak seger dikit deh, gitu. Akhirnya berangkat gue jalan. Pas di pos 2 itu gerimis, mulai gerimis, kabut tuh mulai turun. Jalur mau yang gue lanjutin ke pos 3 itu agak gelap. Akhirnya di pos 2 gue, gimana nih, kita lanjut gak? Udah lanjut, gas. Gue ngeri kemalaman juga, soalnya cuaca nih nggak mendukung bro. Ya udah, akhirnya gue naik deh tuh. Pas sampai pos 3, bayangan deh, hujan bang, deras. Gue langsung buka carrier gue, ambil flashlight, langsung gue buka flashlight bro. Pada istirahat di situ. Itu setahu gue kalau misalnya di gunung itu kalau hujan tuh anget bang. Iya. Ini beda, dingin, semua kedinginan nih. Badan gue sampai jerit, kok dingin banget ya. Udah flashlight sampai di bawah gitu. Itu pas sekitar jam 3 lewat lah, sekitar jam 3 lewat. Pas flashlight gue itu di atas akar, terus gue miringin ke bawah. Pas gue lagi menggigil lah itu kayak ada yang lewat bang, brak, kayak orang banyak tuh. Cuman gue perhatiin karena kabut ya. Astagfirullahaladzim, itu apaan ya? Lu denger gak? Denger bang, gue kata. Yaudah bang, gue kata, jangan yang aneh-aneh. Iya. Itu brak, itu lama bang. Kayak banyak banget pendaki yang naik duduk. Akhirnya kan gue mikir, wah kayaknya perasaan gue gak enak nih, gue kata. Udah bang, jangan ngomong yang enggak, gue kata. Ya udah, akhirnya temen gue bilang, yaudah kita lanjut aja yuk pakai jas hujan, gue kata. Kalau lama-lama kayak begini, gue ngerinya air dari atas turun. Ya udah, akhirnya gue pakai jas hujan semuanya, pakai jas hujan. Gue berangkat lagi, gue gulung flashlight, gue naik. Pas sampai pos 3 bayangan, itu temen gue nggak sadar, dia noleh ke belakang. Pas noleh ke belakang, tuh kayak ngerasa, bang, kayaknya dia ngikutin gue deh. Udah jalan. Ada pas itu dia kayak kabut, kayak kalang kabut gitu, kayak nggak ngeliat temen. Temen gue nih kayak nggak ngeliat temen gitu. Bang, tungguin gue dong. Gue di sini. Astagfirullahaladzim. Akhirnya kan, lu ngapa? Gue kayak gelap banget bang. Udah pelan-pelan jalan ya. Akhirnya kan mau nggak mau gue, jarak gue nggak jauh. Udah jarak deket aja. Gue gak usah agak jauh. Yang penting pelan kita sampai ke pos 4. Pas gue lagi jalan, pas di pos 4 itu udah sekitar jam 4:30. 4:30 di pos 4 mau ke pos 5. Akhirnya pas di pos 4 itu hujan masih makin gede bang, makin gede. Itu kabut bener-bener apa sih, kayak bener-bener nggak kelihatan jalan. Itu sampai ngeluarin headlamp gue tuh sampai kedip-kedip, sampai mau habis batunya. Akhirnya mau nggak mau gue istirahat di bawah pohon. Gue diriin flashlight lagi. Ini gimana, kita lanjutin apa enggak? Gue istirahat dulu deh. Wah jangan sampai maghrib bro.
Kalau sampai maghrib kayaknya gue nggak tenang banget dah, soalnya udah ngeliat yang aneh-aneh tadi. Gue kata, iya sih, gue kata, yaudah deh, sebentar aja, sebentar tuh era sebentar. Pas sudah agak sebentar makin dingin ya, gue di pos 4 itu perasaan gue makin dingin banget. Teman-teman gue juga udah bener-bener kecapean, gigil. Gue kata, gimana Bro? Gue kata, ya udah kita lanjut, kalau diem aja makin parah kita. Gue kata, makin gigil kayak begini nih. Gue kata, ya udah lanjut, buka flashlight lagi ya, gue lanjut pelan-pelan aja jalannya. Ya udah, pas sampai di pos 5 di alun-alun itu mulai reda, hujan tuh mulai reda. Sudah itu tuh sampai alun-alun gue jam 6:30. Gue istirahat di warung sebentar sambil ngopi. Sambil ngopi, si AA ini nanya, emang di bawah hujan ya? Nanya begitu si AA. Kok pada basah sih? Hujan gede Pak, hujan gede. Enggak hujan gede kali Dek, kata, sini gerimis doang. Kalau sini gerimis, di bawah gerimis. Firasat gue karena AA ngomong kayak gitu, ya udah gue kan bilang, udah gak usah dibahas. Gue kata, kayaknya emang udah kayak perasaan gue udah gak enak aja. Kata. Ya udah akhirnya kan gue jalan deh tuh. Ya udah kita diriin tenda. Gue diriin tenda di alun-alun. Pas gue udah sampai alun-alun, gue diriin tenda, 2 tenda. Pas jam 10, itu sekitar jam 10-an, ceritanya gue berempat ini, terus kapan kita ke warung ya, gue mau ceritain yang tadi. Udah gak usah ceritain. Udah, enggak, gue penasaran. Gue kata, masa di bawah hujan gede, kata dia cuman gerimis doang, di atas gerimis, seharusnya di bawah juga gerimis, nggak hujan gede. Ya juga ya. Ayo dah, akhirnya gue jalan nih berempat. Pas gue jalan berempat, temen gue nengok ke belakang. Itu di dalam tenda, karena lampu gue nggak matiin, itu kayak sosok bayangan itu ada di dalam tenda. Temen gue ngeliat, astagfirullahaladzim. Akhirnya gue nepak gue, Bro, itu di tenda. Pas gue lihat, apaan? Itu di tenda. Kayak real kali, gue bilang gitu. Gue tadi gerak Bro. Gue kata, udah jangan aneh-aneh, jalan lagi. Pas jalan lagi, pas ke warung, itu warung nggak ada AA-nya, itu udah tutup. Katanya jam 10 udah tutup. Udah tuh akhirnya, ya udah tutup kan. Ya udah akhirnya gue balik lagi. Gue jalan berempat, nggak jalan bebaris Bang. Jadi rata berempat sambil ngobrol. Pas ngobrol, itu semua fokus ke tenda. Yang temen gue tadi lihat, bener ada Bang. Sosok bayangan itu gerak gitu. Gue kaget kan. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Itu apaan ya? Mungkin firasat gue, mungkin kabut nih. Lu lihat gak? Iya Bang Indro, gue kata. Yaudah, bismillah aja. Akhirnya gue jalan, bismillah. Gue nggak masuk ke tenda. Gue sempet nunduk ke bawah gitu, Gue sempet di luar tenda kan. Akhirnya pas gue lihat lagi, udah nggak ada tuh bayangan. Akhirnya gue bilang ke teman-teman gue kata, Keril semua di sana, kita tidur di sini aja semuanya, gue kata, biar lebih enak. Gue kata, iya Bang, gue kata, kita Keril semuanya taruh di sana. Alat-alat taruh di tenda satu, kita berempat di satu tenda berempat. Gitu. Ya udah, akhirnya gue tidur. Pas lagi tidur tuh jam 2 itu ada suara kuntilanak Bang. Suara kuntilanak bener-bener kayak di kuping gue tuh deket banget gitu, deket banget di tenda gue. Akhirnya kan gue bilang, lu denger nggak? Iya denger. Astagfirullahaladzim, merinding gue langsung. Merinding pas denger suara kuntilanak, kayak suara bener-bener itu bener-bener merinding Bang. Lama, bunyinya lama. Akhirnya udah kita baca bismillah aja sebisa kita aja. Ya udah, gue akhirnya kan sama anak gue tuh, yaudah gak usah tidur. Sekarang gini aja deh, dulu gak tidur berdua,
ntar ganti-gantian, lu begadang berdua. Ya udah sepakat, oke, ya udah. Akhirnya tidur berdua, gue sama temen gue di luar aja yuk gitu, bikin kopi. Pas gue keluar bikin kopi, gue nyalain, gue bikin kopi 2 bang di depan tenda, kopi 2 sambil ngerokok. Pas gue lagi ngerokok, gue bikin kopi 2 ini gue belum minum sama temen gue. Emang kalau di sana kan kalau kopi tuh panas cepet banget. Iya, cepet dinginnya. Akhirnya pas gue minum, ini kopi tinggal setengah, tinggal dikit. Gue sama temen gue merhatiin aja. Gue pikir gue doang yang lihat. Ternyata Bang Indro, iya, ya udah, gue kata masing-masing aja. Maaf kalau punya salah atau punya apa, gue bilang gitu. Udah, ya kan, udah gak usah diminum, buang, ini joinan aja. Gue joinan berdua. Pas gue joinan berdua, itu di samping gue bang, itu benar-benar kaget gue, benar-benar kayak pas gue lagi ngobrol gini ya sama temen gue, pas gue nong ke kiri itu kayak kaki gede banget. Gue ngeliat ke atas nggak ada, cuma kayak bayangan hitam, kaki gede banget sampai merinding. Astagfirullahaladzim ya Allah, itu nggak bisa bergerak, gue nggak bisa bergerak ke teman gue merhatiin aja. Bro, gue sampai ngenin tangan gini, gue masih merhatiin itu bayangan gede sambil ngeliat ke atas. Cuman pas gue sampai nggak ngeliat bayangan di atas itu bentuk tubuhnya, itu gue liat tuh kaki gede. Gue nahan, astagfirullahaladzim. Akhirnya gue nongnya pelan-pelan. Akhirnya gue bilang teman gue, kita masuk ya, nggak beres nih. Iya bang, ayo. Gue merinding nih. Akhirnya gue masuk dah tuh. Gue bangunin teman gue. Ternyata teman gue nggak tidur. Dia ngedenger suara kuntilanak lagi. Lu ngapa? Lu baru tidur bangun lagi. Bang, gue denger suara kuntilanak. Lu denger gak? Enggak sih, udah gak usah dibahas. Gue bilang gitu sama dia. Akhirnya udah gak usah ada yang tidur. Gue begadang aja. Gue begadang sampai pagi. Pas udah jam 5 udah agak mendingan itu. Pas jam 5 udah tuh temen gue bilang, bang, kita muncak gak? Bener ya, lihat cuacanya dulu deh. Kalau misalnya cuacanya bagus, kita muncak jam 7, kita berangkat. Cuman kalau cuacanya nggak bagus, masih mendung, percuma. Lu nggak dapet view di atas. Ya udah deh. Akhirnya jam 7 itu mendung bang, mendung, gerimis. Wah, nggak muncak nih kayaknya. Bang, kayaknya kita turun aja deh. Turun? Emang kenapa? Gue udah merasa kagak enak bang, udah bener dah. Dari kejadian kita jalan sampai semalam, gue takut kenapa-napa. Gak usah, tenang aja, bismillah aja. Kita kan gak macem-macem di sini. Iya aneh aja, masa baru kali ini gue naik ada kejadian ada kayak gini bang Indro. Ya udah deh, kalau lo mau turun deh. Cuman kayaknya kita turun agak siangan ya, gue bilang gitu sama dia. Ya udah, akhirnya gue mutusin buat berempat. Ya udah nih, fix turun. Lu mau lihat jalur mana? Gue bilang. Dia mau jalur Cibodas. Gue bilang, wah gue enggak. Kalau jalur Cibodas, gue bilang kata. Soalnya kenapa? Ini lagi kabut, gerimis. Gue kata. Kalau jalur Cibodas, wah rawan dah. Gue bilang gitu sama dia. Rawan kenapa bang Indro? Kan sama-sama turun ini. Gue kata. Ya udah jalur Putri aja, balik aja jalur Putih. Gue kata, biar lebih enak. Gue kata. Ya udah serah bang Indro dah. Udah tuh. Akhirnya pas udah jam 2, gue bilang, ini gimana? Ayo ngepek rapi-rapi. Temen gue bilang, tar aja deh, bilang gitu. Lah,
kan lu tadi yang mutusin, gua kata, balik siang. Ya udah, ntar aja jam-jam 3-an, gua kata. Badan gua masih pada sakit bang, gua kata. Bukan apa-apa kalau misalnya jam 3 nyampe bawah malam, gua bilang gitu. malam lagi. Kena malam lagi, gua kata. Ya udah deh, gua kata. Dipaksain dah tuh. Gua pack semuanya. Itu temen gua pas pada bawa keril, gua bawa keril 3. Yang satu cuman depek doang. Udah akhirnya turun gue jam 2. Pos 5 itu udah agak sore ya. Pos 5 karena gue lama di warung, gue sempet ke warung dulu ngobrol-ngobrol, cuman gue ngebahas yang kemarin-marin, gue nggak ngebahas yang aneh-aneh. Udah akhirnya gue istirahat di warung bentar sambil ngopi. Mau turun deh, iya. Cuaca lagi kayak begini, dibilang gitu. Nanti aja, gue kata. Iya Kang, gue kata. Ini juga teman ini ngajakin turunnya. Iya nanti aja kalau udah agak terangan baru turun. Soalnya kalau misalnya di jalur Putri, kalau gerimis-gerimis kayak gini, licin, gue kata. Iya makasih gue kata. Akhirnya gue mutusin sama temen gue, ya udah kan, gue bilang juga apa, jam 3 aja, gue kata. Gak usah udah, gue kata. Berangkat aja, gue bilang gitu. Akhirnya berangkat. Gue pas turun di jalur 5 ke jalur 4, itu temen gue nggak sengaja kepleset, dorong gue, hampir jatuh. Gue bener-bener mau jatuh ke jurang karena tas keril gue agak berat. Ada beban di belakang gue. Ada gue ketahan, gue megang akar ya ketahan. Astagfirullahaladzim. Sampai gue bener-bener deg. Sampai gue bilang, sempet gue ngata kotor di situ. Lu gila ya, gue kata. Lu pengen matiin gue kata. Bang, gue kepleset bang, gue kata. Akhirnya gue, astagfirullahaladzim. Gue minta maaf ya, gue kata. Ya Allah, gue kata. Akhirnya udah, ya udah lanjut. Lanjut, gue jalan tuh dari pos 4 ke pos Bayangan. Pas sampai pos Bayangan, itu yang gue bingung itu, jam berapa sekarang? Jam 5. Kaget gue, sempet kaget. Jam 5, gue kata. Kita turun jam 2, gue kata. Ini sekarang berdebat gue situ. Yang bener, gue kata. Lihat jam lu, ngaco kali. Bener bang, jam 5. Coba lihat handphone. Bener bang, jam 5, gue kata. Astagfirullahaladzim. Ada yang kagak beres nih. Udah akhirnya, yaudah buru-buru. Karena gue keburu-buru bang. Gue jalan buru-buru. Itu kabut, emang bener-bener gelap ya. Headlamp gue nyalain semua, mana anak gue. Pas gue lagi nyalain headlamp, itu di samping langsung kayak suara harimau. Iya, temen gue langsung ke atas begitu nengok itu, sorot matanya kalau kena senter gitu nyala. Kaget langsung bang. Astagfirullahaladzim, Bang Indro, gue bilang gitu sama dia, jangan berisik. Akhirnya gue suruh nongkrong. Gue merhatiin ya, bang itu iya gue ngerti, gue tahu. Gue bilang, lu masih bersuara. Wah, astagfirullahaladzim, gue kata, bismillah aja, rame-rame. Itu lama, hampir sekitar jam 6. Jam 6 gue di pos 3 Bayangan tuh jam 6. Itu lama banget bang gue di situ. Akhirnya bener-bener keadaan udah gelap. Main loh, kita mau lanjut turun nih, gue kata. Mau nggak mau, gue kata. Yaudah, kita jalan lagi pelan-pelan. Pas gue lagi jalan pelan-pelan, di pos 2, pos 3 Bayangan ke pos 2, di pertengah-tengahan, itu temen gue bener-bener kaget. Pas nengok ke belakang itu, pocong bang, gede. Dia mikir, pas nengok, Bang Indro, gue liat kabut. Enggak, astagfirullahaladzim. Itu temen gue langsung lari bang, karena kaget. Allah. Pas dia lagi lari kayak gitu, gue kesenggol, gue jatuh. Dia yang lain baru jatuh semua. Jatuh dia bang, guling-guling. Untungnya emang di situ banyak banget akar, kesangkut dah tuh keril dia. Akhirnya gue pas jatuh, astagfirullahaladzim. Akhirnya gue marahin tuh. Ayo cepat bantuin. Pas sampai dia nih, pas jatuh terus bantuin. Ini sininya berdarah nih. Sobek sama
tangannya nih berdarah, itu gerimis masih bang. Akhirnya gue diriin preset di pos 2 ada tuh. Lu ngapa? Gue iya kaget gue bang, gue takut gue kata. Yaudah cepetan. Akhirnya udah tuh gue diriin preset, gue obatin dulu tuh, keluarin P3K, pelan-pelan gue obatin. Gue juga sakit juga tangan gue karena gue jatuh ke dorong sama dia, temen gue juga jatuh. Udah akhirnya gue obatin dia. Lu gimana? Gitu. Bang istirahat dulu, akhirnya istirahat. Itu jam 8 gue ada bang, di pos 2 jam 8 malam. Itu bener-bener keadaan gue. Headlamp gimana? Gue kata, aman bang. Gue kata, baterai masih aman gitu. Yaudah, gue kata, yang penting jangan terlalu banyak pakai headlamp, 2 biji aja. Gue kata, yang lain kan pada bawa headlamp. Nanti kalau habis kan bisa diganti lagi. Iya bang, gue kata. Ya udah, akhirnya gue nyalain headlamp 2. Buat di pos 2 itu gue diriin, itu bener-bener dingin banget, semua yang pada kedinginan. Bang kita lanjutin, bukan apa-apa, gue ngeri ini dingin makin parah. Gue kata, ya udah bang, lu pelan-pelan ya. Gue kata, yaudah carrier lu gue bawa. Gue kata, carrier gue bawa, temen gue bawa gendong dia nih, sambil pelan-pelan jalan. Yaudah pelan-pelan jalan, pelan-pelan jalan terus. Itu gue makan waktu hampir jam 10 sampai pos 1. Pas di pos 1 gue istirahat tuh. Istirahat pos 1. Itu ada mungkin orang sana ya. Dek, kamu turun malam-malam gitu. Emang nggak bahaya gitu, cuaca lagi gerimis gini? Iya pak, itu kenapa dek? Kata, ini pak habis jatuh gini. Ya Allah, kata. Akhirnya dibantuin. Yaudah, ke rumah abah aja ya, bilang gitu sama dia. Gak usah bah, kata. Di sini aja, mau istirahat di sini. Kata. Nggak, ngerinya udah kemalaman. Kata, temen kamu tuh udah pucet banget. Kata, gak usah bah. Gue udah maksa-maksa, gak usah. Udah tuh, akhirnya pas bilang dia gak usah gitu, di jalan ke atas nih. Pas jalan ke atas, gue merasa gak aneh. Ini orang nanya terus tahu jalan ke atas ya, bukannya turun lagi. Pas gue nengok, astagfirullahaladzim, bener nggak ada tuh orang bang. Yang nyapa gua di pos 1 itu nggak ada, hilang begitu aja. Wah bener ini, firasat gue udah bener-bener kalang kabut semuanya karena gue kedinginan, kecapean. Temen gue juga parah ya kan, karena dia jatuh guling-guling. Akhirnya yaudah ayo jangan lama-lama, kita istirahat di sini. Kita turun ke base camp aja, pos Putri aja. Iya bang, sambil lemes banget pucet. Pas jalan gue udah ngelewatin gapura itu di pos 1 itu bener-bener kayak paprasan sama orang lewat di samping ngeliatin gue. Temen-temen gue nggak ngeliat jalan. Gue nengok, dia nengok. Temen gue, kenapa Bang Indro? Bang Indro, astagfirullahaladzim gitu. Gak apa-apa, ayo jalan. Kata, kenapa Bang Indro? Gak apa-apa. Itu kayak orang lewat bang, kayak bayangan selintas. Gue ngeliat ke sana. Astagfirullahaladzim. Akhirnya gue lanjut tuh, gue bawa. Pas nyampe base camp, itu yang anehnya, yang gue bikin aneh pas nyampe base camp itu, temen gue yang sakit, pas nengok, itu kayak sosok kakek-kakek pegang tongkat sambil kayak ngiri gitu, kayak nunduk-nunduk kepala gitu. Kaget temen gue yang sakit itu, kaget, ngap-ngapan, langsung ngapa, Allahu Akbar, langsung gitu. Ya ngapa. Udah akhirnya kayak dia nggak sadar, kemasukan dia. Wow, kemasukan kayak begitu. Udah akhirnya kan gue kalang kabut. Nah dari base camp itu ada mungkin kru-kru yang jaga itu di pos itu. Petugas base camp itu langsung nyamperin gue. Kenapa ini? Kenapa? Katanya. Gak tahu nih ya. Pas dilihat, wah bawa masuk. Akhirnya bawa masuk. Itu sempet dia kayak marah gitu,
kayak mukanya kayak muka melotot gitu, kayak muka melotot ngeliat gue orang kayak cengkeram gitu. Saya nggak mau pulang, dia dibilang itu. Akhirnya gue diinterogasi itu, emang kamu pas perjalanan kenapa? Gak taunya, gue nggak tahu ya, temen yang masukkan gue ini itu bawa sesuatu ya, mungkin ya semacam kayak pegangan dia. Papak nih bang. Iya, pegangan dia. Mungkin dia nggak seneng yang temen gue habis jatuh guling-guling. Ini pas lihat nih teman kamu bawa ini. Astagfirullahaladzim, saya nggak tahu pak. Iya, makanya penunggu sini tuh marah kata. Mungkin dia karena nggak seneng gitu. Tapi nggak kenapa-napa, nggak. Yang penting ini jangan dibawa. Ini nanti kamu buang aja di kali ya dek. Oh iya pak, gue pegang akhirnya barangnya, gue taruh. Akhirnya itu agak mendingan dah tuh. Akhirnya gue, terus kamu nanti nggak usah pulang, kamu nginep aja di rumah warga. Nanti akang nganterin deh, biar teman kamu ini udah agak mendingan, baru kamu pulang. Oh iya Kang, makasih banget Kang ya udah nolongin. Iya, akhirnya gue dianterin dah tuh pelan-pelan. Temen gue naik motor dianterin sama Akang, gue jalan pelan-pelan ngikutin motor sampai di rumah warga. Udah tuh akhirnya gue istirahat sampai nunggu pagi baru gue berangkat pulang. Pas lagi istirahat, AA bilang gini, ya udah nanti pas nyampe Jakarta kamu buang di kali ya, soalnya takut kenapa-napa. Soalnya yang penunggu sini ya wallahualam sih, mungkin nggak seneng karena dia bawa barang kayak gini. Saya juga nggak tahu maksudnya apa. Yang saya tahu setiap bawa sesuatu mungkin dia kayak merasa keganggu deh. Oh iya pak, akhirnya gue taruh tas, gue masukin kantong plastik. Udah gue numpang istirahat di rumah Akang tadi ya, rumah temennya mungkin. Udah akhirnya pas sudah istirahat, gue bangun pagi jam 9, gue beli sarapan. Temen gue bener-bener udah pada capek, mungkin pusing ya, kepalanya pusing. Gimana? Ya udah pulang gitu. Lu udah mendingan nggak? Udah Bang Hendro. Maaf ya Bang Hendro udah ngerepotin. Udah, yang penting kita balik. Akhirnya gue balik dah tuh. Balik sampai Jakarta gue jam 1 siang gue sampai Jakarta. Pulang ke rumah gue dulu. Pas ke rumah gue dulu, udah gue ceritain sama temen gue masalah yang gue pegang ini, bla 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 bla. Akhirnya dia minta maafin gue Bang Hendro ya, itu yang gue pegang itu emang gue dikasih sama nyokap gue buat pegangan. Ya buat pegangan ini aja sih, gue nggak tahu isinya apa. Iya tadi Akang cerita ini semuanya tentang lu kemasukan gitu. Ya udah, lu istirahatnya dulu deh. Kalau enggak lu ini dah apa sih, ganti baju, berubah gue mandi dah, gue istirahat. Akhirnya gue jalan gue cari kali. Akhirnya mau nggak mau gue buang kan. Udah gue buang, udah tuh gue balik lagi pulang. Udah gue istirahat. Akhirnya pas itu temen-temen gue pada mau balik ini, Bang mau balik ya? Iya istirahat deh semuanya deh. Terus kalau ditanya nyokap lu gimana gitu, luka-luka lu? Ya paling gue bilang aja kena akar atau apa. Iya maksud gue jangan sampai lu cerita masalah kejadian ya. Gue juga nggak enak juga. Gue ntar takutnya nyokap lu nelfon gue atau gimana, nanya-nanya gini. Jadi nggak naik gunung lagi. Iya bang, gue minta maaf ya bang. Ada gue pamitan pulang, semuanya pada pulang. Udah sih begitu aja yang gue alamin. Gokil bang. Oke, sebelumnya terima kasih nih Bang Hendro. Hendro udah mau berbagi cerita buat saya dan teman-teman Timur Misteri. Dan juga gue mengingatkan untuk teman-teman, cerita dari Bang Hendro ini bukan bermaksud untuk menakut-nakuti teman-teman semua, melainkan
cerita ini kita jadikan pelajaran untuk kita bersama. Karena apapun yang datangnya dari misteri, pasti semua punya pengalaman yang berbeda-beda. Ya Bang Hendro ya. Iya. Gue sedikit ngulas, kita flashback sedikit nih dari kejadian-kejadian misteri yang Bang Hendro alamin tadi. Iya Bang, pertama saya mau nanya dulu nih sama Bang Hendro ya. Bang Hendro, ini pendakian pertama atau udah pernah sebelum-sebelumnya? Udah pernah sebelum-sebelumnya. Buat teman-teman Bang Hendro ini? Iya. Udah pernah semua gitu? Udah pernah semua. Ke Gunung Ude itu? Iya, temen gue udah ya sering sih, nggak terlalu sering banget. Udah pernah lah ya? Iya, udah pernah. Itu pendakian waktu masih sekolah Bang ya mungkin? Iya, masih sekolah itu pas libur Pas panjang. liburan ya? Nah, pas libur panjang, gue pada refreshing. Ya tadi sih pengen ke pulau. Cuman anak-anak pada gunung aja. Kata temen gue, ya udah. Kalau emang fisik lo udah siap, ya udah kita berangkat. Sedangkan gue kan, maksa ya? Iya, sedangkan gue fisik gue emang kurang fit banget buat naik gunung. Cuman gue paksain. Mungkin dari situ kali gue ngerasain naik gunung tuh nggak nyaman. Itu Terlalu maksain ya? terlalu maksa. Terus Bang Hendro berangkat, dari situ juga udah ada case nih sama teman-teman Bang ya? Iya. Mau berangkat, ada yang mau berangkat malam dan Iya. Bang Hendro mau mutusin langsung aja. Langsung berangkat Jadi nggak siang. pakai nunggu-nunggu malam, langsung berangkat jam 1 start pendakiannya. Hingga akhirnya Bang Hendro menemukan banyak kejanggalan-kejanggalan. Iya, lihat sosok bayangan, lihat pocong pas di pos 3 mau arah balik ya, pos 3 bayangan ke pos 2 itu ngelihat sosok pocong temen gue yang kaget, bener-bener kaget. Ya gue nengok ke belakang, gue pikir kan kayak semacam embun gitu. Iya, kabut Cuman gue gitu ya. lihat, ih putih, warnanya bener-bener putih. Temen gue langsung lari gitu, nyonggel, jatuh deh, Karena gue refleks, jatuh, Bang, ya refleks, dia Takut, jatuh, blub guling-guling. Itu yang gue alamin. Terus sama Sampai akhirnya dia terluka ya, Terluka. karena paniknya dia karena itu. saking paniknya. Mungkin kita ngambil kesimpulannya buat pelajaran kita Bang ya, ketika kita menemukan sesuatu makhluk yang goib lah, yang tak kasat mata gitu. Kita berusaha tenangin diri ya. Itulah kalau dampaknya kalau kita terlalu panik ya. Jadi Iya, bisa membahayakan juga kan. Benar, ya. Bang, Dan benar. sebenarnya dia pun nggak maksudnya nggak ngasih bahaya buat kita gitu ketika Iya. kitanya nggak panik gitu. Ya ada baiknya kita berusaha menenangkan diri Bang ya. Benar. Karena dia yang cuma menampakkan kitanya panik bisa lebih dari bahayanya, bisa lebih dari yang Iya, kita nggak benar. duga-duga gitu Bang ya. Ini kita ulas nih Bang sedikit dari pertama Bang Hendro lagi neduh tuh di flysheet, ada suara gerubuk-gerubuk gitu ya, ada suara itu pendaki gitu, kue bener-bener kayak banyak. Sedangkan gue emang di jalur ya, cuman di sampingnya, Iya. di akar-akar gitu. Karena gue nyari tempat yang enak, yaudah kita diriin flysheet di sini. Soalnya hujan gede, ya kan bener-bener gede. Akhirnya gue diriin flysheet. Jadi flysheet gue tuh di akar. Jadi gue agak miringin kayak begini, biar air tuh jatuhnya ke bawah. Jadi agak kelihatan ya sekitar 1 meteran lah, ya kan 1 meteran tuh kelihatan ke jalanan. Itu gue lagi berempat lagi pada ngumpul tuh, itu ada suara Astagfirullahaladzim. Ini suara apa nih? Itu rame banget Bang. Tapi nggak ada sosoknya itu Bang. Nggak ada sosoknya. Suara itu. doang gitu. Suara doang. Itu kedengeran. Kenceng banget. Enggak, entah di pikiran Bang Hendro nih pertama dengar suara itu binatang atau langkah manusia lagi lari. Langkah manusia jalan kayak semacam abri lagi Tentara lagi latihan gitu. lagi latihan gitu ya kan. Gue sempet bingung kan. Itu semua dengar Bang. Dengar, nggak taunya denger gue. Lu denger? Iya Bang Indro, gue denger. Udah diam. Akhirnya gue diam aja. Itu lama. Akhirnya temen gue kan mutusin. Udah ya Bang, jangan lama-lama. Gue kata, soalnya dingin banget. Kalau kita begini terus, gue kata, dinginnya makin parah. Gue kata, yaudah, ayo berangkat. Akhirnya pas gue berangkat itu udah hilang itu, suara udah hilang. Pas gue lagi diri, gue lagi pas nengok keluar, suara udah nggak ada. Gue kayak tenang banget, cuman tetap hujan. Itu kondisi hujan deras Bang. Iya hujan deras, cuman gue pada pakai jas hujan semua. Di pas lagi ada flysheet, gue pakai jas hujan semua. Akhirnya gue keluar, suara udah nggak ada. Gue ambil flysheet, gue gulung, lanjut lagi gue jalan. Iya. Dan sampai pos 5 di atas di warung, kata akangnya cuman gerimis. Cuma gerimis. Yang anehnya itu
di bawah hujan gede, cuman di atas gerimis. Cuman kalau di sini gerimis, di bawah gerimis deh. Gue bilang gitu sama AA. Ya gue sempet kayak gimana, sempet aneh aja. Mungkin ya yang gue ulas lagi ya, mungkin ya karena mungkin temen gue bawa sesuatu. Sama tadi dia ngomong ya bang ya. Iya. Awalnya temen ada yang ngomong sama hujan aja takut gitu ya. Iya, mungkin itu juga. Iya, karena temen gue mungkin salah ucapan atau gimana. Karena kan kalau di gunung itu emang kita harus jaga sikap sama omongan. Etika ya. Etika kita Jadi harus nggak sembarangan. dijaga, nggak sembarangan. Apapun bisa terjadi kalau kita nggak punya etika di gunung ya bang. Bener. Terus nggak, setahu saya nih bang, kalau emang cuaca di gunung ya, maksudnya emang cuaca di gunung itu nggak menentu. Kadang habis panas saja berapa menit kemudian bisa langsung turun hujan. Iya. Itu mungkin ya normalnya kalau ketika di atas gerimis, di bawah nggak apa-apa lah hujan lebih deras gitu, nggak di atasnya gerimis itu maksudnya volume airnya. Tapi ini emang benar-benar deras banget bang. Terus Sampai air tuh dari atas turun gitu. turun sampai air yang dari Putri kan jalur dia jalur naik ya. Iya. Di akar-akar tuh air. Di trek itu jalur air. Jalur air. Terus sampai ya semua pada basah, sebagian doang sih ya. Cuman Keril kan gue tutupin jas hujan. Itu tetap naik pelan-pelan. Gitu. Jadi volume airnya nggak normal bang, volume hujannya ya. Iya, itu ya emang yang gue pikir-pikir nekat. Kalau gue pribadi sendiri nekat. Ini gue nekat kayak gini. Gue tantang ini nekat. Cuman pas yang di atas yang anehnya AA tuh ngomong sini gerimis. Kalau di sini gerimis, di bawah nggak hujan gede dong. Iya, itu kayak gitu. Yang pemikiran gue aneh nih, bener-bener aneh. Udahlah, gue nggak mau bahas-bahas itu. Ya kan bergegas sama anak-anak di tenda. Nah terus di dalam tenda nih bang Hendro nih, itu sosoknya jelas banget bang. Ada manusia gitu. Sosoknya, bayangannya seperti apa gitu bang? Bayangnya kayak sosok cewek ya. Oh cewek. Iya, kalau menurut gue sih cewek. Itu kan yang pertama ngeliat kan temen gue. Pas nengok ke belakang. Iya. Kayak ada manusia. Bayangan itu kayak gerak gitu, kayak sosok kayak perempuan gitu, kayak nganin kepala gitu di dalam tenda. Ya pas gue balik badan, gue pikir mah Keril, bayangan Keril udah jalan, ya dengan aneh. Ya pas mungkin dari warung AA tutup, pas balik lagi gue jalan berempat, jalan gue nih nggak berbaris ke belakang. Nggak berbaris ke belakang, depan semua sambil ngobrol gini-gini. Terus serentak, gue ngadep ke tenda temen gue, astagfirullahaladzim. Ini baru jelasnya nih bang. Itu baru jelasnya berempat, benar-benar ngeliat sosok bayangan di dalam tenda itu gerak. Astagfirullahaladzim. Udah. Akhirnya gue nggak ngeliat ke tenda, ngeliat ke bawah semua. Sambil jalan, sambil ke tenda. Temen gue emang bener-bener ini banget kayak, Bang Indro, nyonggel gue terus gitu. Mungkin karena dia panik bang ya. Panik ya kan, dia nggak mau ke tenda. Udah, bismillah aja. Pas sampai di depan tenda, samping, gue ngeliat, alhamdulillah, nggak ada. Akhirnya kan pada, Bang Indro, gimana? Ya udah, sekarang tas Keril yang di dalam tenda masukin ke tenda satu aja, kita tidur sini aja rame-rame biar agak tenang. Tapi udah di cross check tuh bang ke dalam tenda itu. Sejauh malam itu udah di cross check. Udah. Nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa. Itu emang di dalam tenda emang Keril pada tidur rata semua. Oh Keril ditidurin. Iya, nggak ada yang diri. Gitu. Mungkin emang gue firasat udah, gue ngeliat mah. Ternyata temen-temen gue juga ngeliat semua. Nggak gue aja ngeliat sosok bayangan di dalam tenda itu. Iya terus, wah itu gimana perasaan itu bang? Pasti kalau kita takut, semuanya pasti takut. Semuanya pasti takut. Ada yang berusaha buat ngeredamin takutnya tuh bang. Iya, mungkin biar nggak tegang banget. Terus Bang Hendro rolling nih, ada yang tidur, ada yang jaga. Iya. Kebetulan Bang Hendro di jaga pertama nih. Iya, jaga pertama. Di sini nih ketemu sosok lagi ngopi tuh. Enggak, saya ngebahas kopinya dulu nih bang. Oh iya, itu. Bang Hendro nyeduh kopi 2. Nyeduh kopi 2. Tapi pas kopi yang satu itu surut dengan sendirinya bang. Surut dengan sendirinya, habis dengan sendirinya. Itu jelas gitu kelihatan bang. Jelas. Yang gue pikir ya, yang gue lihat itu bukan gue sendiri, ternyata temen gue merhatiin itu. Ngeliat gelas itu. Habis tinggal setengah gitu. Gue sempet
bengong. Pas udah itu udah buang. Wah, bang buang. Join aja. Iya, buang gitu. Akhirnya gue buang. Gue juga takut kenapa-napa kan. Ya kan, akhirnya gue buang, gue taruh, gue join aja. Pas join itu emang rasa gue kayak di sini panas banget. Sebelah kiri. Kayak panas banget. Ada gue nengok sebentar gitu. Tuh ngeliat sosok sekitar jaraknya hampir 3 meteran lah. 3 meteran kan agak deket banget. Iya, deket itu bang. Sosok bayangan ini gede, kayak kaki gede. Gue ngeliat ke atas itu sampai nggak bisa ngeliat tubuh. Iya, badannya gitu. Setinggi yang abang lihat itu cuma baru kaki aja itu gitu. Baru kaki aja. Itu gede, kayak semacam akar gitu, kayak semacam bentuk akar gitu. Nggak bisa nengok ke teman gue. Itu kaku banget. Itu kayak gue merhatiin gini. Astagfirullahaladzim. Yo. Itu gue pengen nengok. Itu kayaknya berat gitu. Berat banget. Akhirnya gue paksain ya. Bismillahirrahmanirrahim. Gue paksain. Oh, udah tuh. Gue ambil napas deh tuh. Bisa napas udah tuh. Nggak, bro. Nggak boleh. Udah masuk ke tenda, ada gue bangunin temen gue kan buat gantian. Iya, gantian. Nggak taunya pas di dalam itu temen gue nggak tidur. Ngedengar suara kuntilanak lagi. Gue pikir dia tidur. Gue bilang, bukan lu tidur. Gue nggak bisa tidur, Bang Hendro. Gue dengar suara kuntilanak lagi. Lu dengar kagak? Gue kata, ya udah nggak usah dibahas. Gue kata, ya udah nggak usah ada yang tidur. Gue nggak tidur. Berempat begadang lagi. Itu mungkin nggak bang sih kalau kopinya itu dia yang minum bang? Ya. Itu. Kalau menurut gue sih emang mungkin cuman kan wallahu alam yang kayak itu ya. Pokoknya abang lihat tuh kopi berkurang, yang balik tuh berkurang. Sama pas Bang Hendro ngeliat ke kiri dengan hawa nggak enak, ada sosok mungkin genderuwo ya. Karena setahu gue sih kalau yang udah gede sampai nggak kelihatan tubuhnya ya bentuknya emang genderuwo gede dia. Cuman yang gue bingung itu gue sampai nengok ke atas itu tubuhnya nggak kelihatan. Iya, nggak nyampe. Nggak sampai tubuhnya. Sejauh pandangan mata itu nggak sampai ke tubuhnya, cuma hanya kaki aja yang segitu gedenya. Mungkin pelajaran juga nih bang, ada pelajaran lagi di sini. Walaupun kita punya sopan santun sama manusia yang nyata gitu, kita juga kan harus tegur sapa lah bahasanya. Kita lagi ngopi, kita walaupun sosoknya nggak kelihatan, kita ya namanya kita bertamu, wajar lah kita tawar-tawar gitu ya. Yang punya tempat, biasanya kan kayak gitu. Pitu dulu kan biasanya saya juga punya orang tua suka bilangin gitu bang. Hanya kalau kita lagi di mana kalau lagi makan tawar-tawarin, gitu, walaupun nggak ada kelihatan mungkin gitu bang. Iya, yang gue alami semenjak gue naik gunung itu emang selalu gue jaga ya kata-kata itu. Cuman yang gue aneh pas gue lagi naik sama temen-temen gue ini itu buyar semua dengan kata-kata yang biasanya tuh kalau gue naik gunung tuh makan. Iya, nawar-nawarin gitu ya. Nawarin minum, nawar-nawarin kayak misalnya jalan, assalamualaikum, misi numpang lewat. Namanya kita bertamu kan. Iya, namanya kita bertamu di alam. Itu tempat dia, namanya kan kita udah masing-masing ya kan. Kita juga saling hargain lah. Ya. Sama manusia yang nyata kita tegur sapa, sama yang nggak nyata pun ya kalau bisa gitu ya. Maksudnya nggak dianjurkan juga, tapi nggak ada kalanya kita seperti itulah gitu. Iya, benar. Terus Bang Hendro, singkat ceritanya Bang Hendro selesai dari malam itu nggak mutusin buat naik, Bang Hendro lanjut turun nih, tektok di jalur yang sama bang ya. Jalur yang sama. Menurut gue nih bang, ini yang paling epic sih bang ceritanya. Iya benar. Sampai ada musibah lah di sini ya, ketemu sama pocong. Itu teman abang ngelihat ke belakang ada pocong, terus dia ngasih kabar, dia lari gitu bang ya. Enggak, dia ekspresi dia panik ke bawah gitu. Dia panik gitu. Pertama dia pas lagi temen gue di depan nih, gue di belakang dia nih. Hendro, gue sempet nengok, kenapa? Itu, kabut. Cuman pas gue bilang kabut, bayangan putih, gue nengok berdua sama dia. Pas bayangan putih gue nengok ke depan, dia masih merhatiin. Oh, dia masih penasaran. Iya, sosok bener-bener sosok putih ya, bentuk pocong. Mungkin karena kaget langsung
Nyonggel abang jatuh. Nyonggel gua, temen gua jatuh kan. Bluk. Dia lari dari samping, jatuh akhirnya. Bluk. Jatuh guling, untungnya ada akar. Sangkut ke akar. Ketahan keril. Mungkin yang soek di belakang ini tuh kena akar-akar yang pernah nonjol. Iya. Itu emang keadaan becek ya. Habis hujan juga. Ya habis hujan. Udah gelap juga bang. Iya gelap juga, headlamp jatuh juga. Gue sempet juga nyari temen gue. Ya kan? Pasti panik semua itu bang. Panik, bukan panik lagi. Itu juga temen gue jatuh ke depan. Yang di depan juga jatuh, gue bingung juga. Gue nyari-nyari headlamp. Lalu gue nyariin headlamp, masih nyangkut di kepala. Satu nyala. Akhirnya temen gue karena bangun sakitan juga ya, cuma kaki badan. Temen ya, temen kita jatuh nih. Mana dong di bawah? Akhirnya gue parahin pakai headlamp, gue cari, akhirnya ada bener. Lagi joprak di bawah. Untung aja enggak ke jurang. Untung posisi dia tuh ngambil pas lagi turun. Dia ngambilnya ke kiri. Mungkin kalau ke kanan gue nggak tahu. Mungkin ke jurang. Alhamdulillahnya iya, masih kekontrol lah dia walaupun di kondisi panik, tapi dia tahu lah yang bahayanya ada di sebelah mana gitu kan ya. Ini sebenarnya bahaya banget nih bang. Bukan bahaya lagi. Iya maksudnya kita ketemu sosok aneh gitu. Kita yang punya panik berlebih, kita bisa menjadi bahaya buat kita. Bener. Ya ada baiknya sih rasa takut itu kita yang kendaliin, bukan kita dikendalikan sama rasa takut bang. Bener. Nah terus sampai di situ Bang Hendro evakuasi kecil-kecilan lah tuh sampai ke pos 1 dan ketemu sama sosok juga nih misterius nih bang, bisa dibilang ya karena hilang ya. Yang Bang Hendro pikir itu warga. Yang gue pikir itu warga setempat situ, mungkin orang-orang di situ ya, karena di pos 1 itu kan ada warung. Ada warung, cuman karena udah keadaan malam mungkin tutup ya. Cuman dia nyamperin gue ngomong gitu. Kok turunnya malam gitu. Emang gak ada yang takut. Dia sempet ngobrol dah tuh sama sempet nawarin bang ya? Iya, sempet nawarin. Udah bawa aja ke tempat saya. Itu sempet nawarin dari situ. Gue bilang gue tahan-tahan apa ya? Gak usah. Sampai gue bilang gak usah gini-gini. Oh ya udah. Udah gue kan bantuin teman gue lagi tuh. Akhirnya dia jalan. Ya gue karena penasaran ya. Mau ngapain ke atas bukannya ke bawah. Udah gak ada. Hilang udah dari situ gua bener-bener udah kayak ya sadar lah itu bukan manusia aja. Iya itu udah pikiran gua udah nggak beres, semuanya udah di otak gua tuh udah semraut bang ya. Udah semua satu kondisi temen lagi terluka hujan gerimis lagi malam, keadaan malam ketemu yang begitu bang ya. Iya itu bener-bener shock banget, bener-bener gua tuh kayak ngerasain kejadian yang gue alamin dari lo ini benar-benar aduh ini benar-benar kacau, ini benar-benar berantakan ini. Yang tadinya gue pengen refreshing buat ketenangan, senang-senang lah bang, senang-senang sama temen-temen gue. Karena kebanyakan dari sisi-sisi goibnya ini datang malah diketemuin sisi-sisi goib yang gue alami sama temen-temen gue. Gue pikir gue doang ya, ternyata semuanya. Itu ya sosok itu semuanya ngeliat bang. Lihat semuanya ngelihat. Itu fisiknya seperti apa sih bang? Apa dia bawa pendaki atau warga? Apa yang dibawa gitu? Enggak ada? Enggak, biasa aja dia. Manusia tanpa bawa apa-apa gitu? Tanpa bawa apa-apa, cuma pakai jaket. Jaket tuh. Kayak mamang-mamang Bogor lah gitu. Iya, cuma pakai jaket. Cuman mau bersapa, yang gue bingung ya, kok nggak bawa senter? Itu doang, karena keadaan malam. Dan dia mau ke atas ya? Itu yang gue bingung. Ya mungkin warga situ kali. Mungkin dia tahu jalur. Cuman kan gue nggak punya berpikiran itu. Gue cuma punya berpikiran gue bertatap ngomong. Mungkin ya kalau menurut gue sih ya, mungkin karena gue kelelahan, capean, atau bener-bener mata gue udah kalang kabut. Ya halusinasi mungkin juga bisa dibilang halusinasi. bisa dibilang ya, halusinasi. Allah alam lah, kita nggak ngerti. Pokoknya yang abang rasakan ada manusia seperti itu. Iya. Akhirnya pas sudah itu dia naik ke atas, buat gue balik itu nggak ada. Udah gue mau berpikir panjang turun.
Udah buru-buru turun gue pengen buru-buru ke base camp Putri udah. Dan sampai di base camp pun teman abang yang cedera ini surupan. Surupan pas nengok ke belakang, yang jatuh ini, Yang terluka ini. yang terluka ini, pas gue bawa tasnya dia, temen gue lagi gendong dia, sempet nengok ke belakang tuh gak ada kakek-kakek, pakai tongkat, cuman gitu doang. Senyum gitu doang. Dengan muka yang kata dia ambil motor, senyum gitu. Pas nengok gitu udah langsung kaget gitu. Wah, kayak gitu temen gue kaget kan, kaget. Teriak-teriak itu yang di pos keluar, yang di base camp pos Putri itu keluar. Kenapa Kang? Kenapa? Akhirnya sempat dibilang kenapa turun malam, sempat dibilang gitu. Ya mungkin karena keadaan parah di atas ya, yang gue alami udah hal-hal mistis gitu. Akhirnya temen gue kesurupan, pas dipegang mungkin dia ngeliat sesuatu kali di dompet, diambil sama yang nyembuhin dia. Udah gue dijelasin. Dan intinya ini bang ya, karena teman abang ini membawa wapak ya. Iya. Jadi perjalanan pendakian abang itu banyak goda-godaan sebab ada daya tarik dari wapak itu. Iya. Jadi karena intinya di situ ya di wapak. Iya, itu. karena dia pas cerita itu ya percaya nggak percaya. Yang gue alami, cuman yang gue alamin itu bener-bener real kejadian. Karena temen gue ini bawa sesuatu. Jadi dia pun nggak ngerti itu apa gitu bang, karena dimandatin sama orang tuanya untuk bawa inilah gitu. Jadi ya mungkin karena buat jaga diri atau apa, cuman kan nggak tahu isinya apa. Jadi ya mungkin itu bisa daya tarik buat sosok-sosok misterius itu buat goda kita bang ya. Nah terus satu lagi saya tanya nih bang, sampai sekarang wapak itu dibuang ada dampak nggak buat abang? Alhamdulillah sih, sampai sekarang pas saya buang ke kali itu nggak ada dampak apa-apa. Cuman kayak ke bawah mimpi aja, mimpi ketika gue naik tuh sama temen-temen gue berempat ke bawah mimpi. Ya mimpinya ketawa-tawa bareng, seneng gitu. Seneng di atas, pulang juga seneng. Itu aja yang gue alami. Setelah pulang dari situ, setelah buang itu yang ngalaminnya mimpi-mimpi tapi yang senang-senangnya bang. Yang senang-senang. Tapi sih alhamdulillah sih bang. Iya. Mimpinya masih senang-senang. Dan di teman abang juga ini nggak ada apa-apa ya setelah abang itu dibuang. Alhamdulillah nggak ada apa-apa. Oke bang Hendro, terima kasih ya sekali lagi udah mau bercerita di Timur Misteri. Sama-sama. Semoga kita semua bisa ambil pelajaran nih dari cerita bang Hendro. Dan sekali lagi gue juga mengingatin teman-teman semua yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, like, and comment, serta aktifkan loncengnya agar mendapatkan notifikasi dari video-video terbaru Timur Misteri. Kiranya itu aja yang bisa gue sampaikan pada kesempatan hari ini. Gue Ibnu Fitrosidik. Saya Hendro. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.